Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah The Last of Us episode 8. Musim dingin ini salju semakin tebal. Ada sebuah pemukiman warga di daerah terpencil, terdiri dari orang-orang yang selamat, dipimpin oleh seorang pria bernama David. Saat ini mereka sedang berdoa dan berkabung atas kematian rekan mereka yang bernama Alex, meninggalkan seorang putri yang tampak sangat terpukul dan sedih. Anak itu ingin jasad ayahnya dikuburkan sekarang, tapi David bilang tidak bisa karena tanah terlalu dingin untuk digali. Beralih pada Ellie yang masih setia merawat Joel. Sesekali gadis itu mengecek lukanya Joel. Dia tampak sangat khawatir karena sepertinya lukanya Joel mengalami infeksi. Selain itu Ellie juga sangat kelaparan. Makanan mereka yang tersisa hanyalah sepotong biskuit, dan Ellie harus membaginya dengan Joel. Meskipun kondisinya Joel terlihat belum membaik sama sekali, Ellie lalu memutuskan untuk pergi berburu dengan meminjam senapannya Joel. Dia pergi ke hutan terdekat. Awalnya Ellie melihat seekor kelinci dan hendak memburunya. Namun Ellie malah tersandung dan jatuh saat mencoba mengejar kelinci itu. Beberapa saat kemudian secara tanpa sengaja Ellie melihat seekor rusa di kejauhan. Ellie segera bersiap pasang posisi untuk menembak rusa tersebut. Tembakannya telak mengenai sang rusa, namun rusa itu masih sanggup untuk berlari kabur. Ellie mendecis kesal dan terpaksa harus berusaha mengikuti jejak rusa tersebut. Singkat cerita, si rusa tampak sudah terkapar mati. Namun yang menemukannya adalah David dan rekannya yang bernama James. Mereka berdua tentu saja akan berniat membawa rusa tersebut. Tapi Ellie muncul dari belakang mereka, menodongkan senapan, menggertak dan menyuruh keduanya untuk menjatuhkan senjata. Ellie menyuruh kedua orang itu untuk pergi. Namun David menawarkan kesepakatan kepada Ellie bahwa mereka bisa bertukar dengan Ellie untuk membagi daging rusa tersebut. David mengaku ia dan rekannya itu berasal dari sebuah kelompok yang besar. Ellie lalu menanyakan apakah ada obat untuk luka infeksi. David mengiyakan. Akhirnya dibuatlah keputusan. David akan memberikan obat penisilin untuk Ellie dan Ellie harus membagi setengah daging rusanya dengan mereka. James lalu disuruh kembali ke pemukiman untuk mengambil obat tersebut, sementara David tetap di sini bersama Ellie. Karena Ellie mungkin merasa David ini cukup bersahabat, dia pun mau diajak untuk siduru di sebuah rumah di dekat situ. Dan mereka pun mengobrol-ngobrol. Cukup lama mereka berdua mengobrol. Ya, meskipun Ellie tetap bersikap jutek dan dingin kepada David, David terus bersikap ramah. Hingga di satu titik David bercerita, musim dingin ini sangat berat. Aku dan kelompokku benar-benar kekurangan makanan. 2 hari kemarin aku mengirim 4 orang wargaku ke kota terdekat untuk mengais makanan. Namun satu dari mereka terbunuh. Alex namanya. Dia meninggalkan seorang anak seusiamu. Malangnya Alex dibunuh oleh seorang pria gila. Dan apa kau tahu pria gila itu bersama dengan seorang gadis kecil, ungkapnya David. Ellie langsung terkejut dan sadar kalau yang dimaksud David pria gila itu adalah Joel dan gadis kecil itu adalah dirinya. Di situ David berkata, "James, tenang, turunkan senjatamu." Karena ternyata James sudah kembali dan sedang menodongkan pistolnya kepada Ellie dari belakang. "Dia yang membunuh Alex kan, David?" tanyanya James. "Tidak James, gadis ini tidak membunuh siapapun," jawabnya David, yang juga segera memerintahkan James untuk memberikan obat penisilinnya kepada Ellie. Setelah mendapatkan obatnya, Ellie segera berlari dan pergi dari sana untuk kembali pada Joel, melupakan rusanya. "Kita tidak akan melepaskannya kan David?" tanya James. "Ya tentu," jawabnya David. Singkat cerita, Ellie sudah kembali ke tempatnya Joel. Gadis kecil itu segera menyuntikkan obat penisilin tersebut tepat di bagian tubuh Joel yang terluka itu. Joel, where the fuck do I put this? Okay, the fuck do I put this, Joel?
Joel masih tertidur tidak berdaya. Ellie ikut berbaring di samping Joel, berharap Joel segera sembuh dan pulih. Beralih ke tempat pemukiman perlindungan David. Di dapur, seseorang membawakan sekotak daging kepada seorang perempuan yang sepertinya koki di tempat itu. Kata si pria, itu adalah daging rusa. Lalu beberapa saat kemudian di kafeteria di mana orang-orang berkumpul untuk makan, David dan James kembali dengan membawa seekor rusa. Mereka baru kembali. David segera bercerita kalau dirinya dan James bertemu dengan seorang gadis yang bersama si pria gila yang sudah membunuh Alec. Besok pagi ia akan pergi bersama beberapa orang untuk melacak jejak gadis tersebut untuk menemukan di mana tempat mereka bersembunyi. Setelah itu kita akan mengadili orang tersebut, kata David. Hannah, putri dari Alec, angkat bicara. Dia menegaskan agar David membunuh kedua orang itu, dua-duanya. Mendengar hal itu, David lalu mendekat dan menampar Hannah sampai terjatuh dari tempat duduknya. Menurut David, omongannya Hannah barusan itu kurang sopan. Namun David mengulurkan tangan pada Hannah untuk kembali bangkit duduk. David meyakinkan Hannah bahwasanya meskipun Hannah telah kehilangan ayahnya, tapi Hannah masih memiliki sosok ayah, yaitu dirinya. Kalemkeun we, cek David teh. Setelah itu David dan para warganya makan bersama, memakan daging yang telah dimasak oleh si koki perempuan tadi. Mereka sangat-sangat lahap. Amin. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Ellie memulai pagi dengan memberi kuda mereka minum dari salju. Lalu setelah itu, Ellie mengecek kondisi Joel. Obat penisilin itu sangat manjur, lukanya Joel mengering dan tidak infeksi lagi. Ellie lalu menyuntikkan lagi obat penisilin terakhirnya. James dan David cuma memberikan 2 botol. Kemudian Ellie pergi keluar untuk menghirup udara segar. Dia sangat kelaparan dan bingung harus bagaimana. Lalu tiba-tiba terdengar suara langkah kaki beberapa orang dari kejauhan. Ellie segera mencari sumber suara dan mengintip. Itu adalah David bersama dengan James dan 4 orang lagi anak buahnya. Totalnya mereka ada 6. David sedang mengatakan rencananya bahwa mereka akan membunuh Joel tetapi harus membiarkan Ellie hidup. David ingin membawa Ellie ke pemukiman perlindungan mereka. Meskipun keputusan itu agak sedikit ditentang oleh James. Kenapa gak dibiarin aja gitu di sini, gak usah dibawa? Karena itu artinya akan menambah jumlah orang yang harus dikasih makan. Tapi David tetap bersikeras ingin membawa Ellie. Ellie dengan buru-buru kembali ke rumah tempat Joel berada. Ellie yang pintar punya sebuah rencana. Ia membangunkan Joel dan memberikannya sebilah pisau. Joel, ada sekelompok orang jahat yang datang kemari. Aku akan pergi untuk menjauhkan mereka darimu. Tapi jika ada yang datang ke sini, bunuh saja, oke? Jangan tertidur, Joel, pintanya Ellie. Joel masih lemas dan tidak bisa menjawab perkataan Ellie. Ellie kemudian menggeser sebuah lemari untuk membarikade pintu yang mengarah ke ruangan tempat Joel berada. Setelah itu, Ellie naik kuda. Gadis kecil itu muncul di belakang David dan kawan-kawan, menggertak mereka dengan beberapa tembakan, lalu segera memacu kudanya. "Tangkap dia hidup-hidup!" teriaknya David. James lah yang paling cerdas di antara mereka, mengambil jalan pintas yang cepat sehingga dia bisa sampai di tempat di mana Ellie akan lewat. James dengan tepat menembak kudanya Ellie sampai Ellie terjatuh dengan keras. Ellie pun tampak linglung dan kehilangan kesadarannya saat James dan teman-temannya berdatangan. Seseorang dari mereka menyuruh James untuk membunuh Ellie sekarang juga. Namun David menembakkan senapan ke udara menghentikan tindakan itu. Kalian ini begitu haus untuk balas dendam. James, Jack, kalian ikut aku kembali ke pemukiman. Sisanya kalian bertiga silahkan tinggal di sini untuk mencari si pria gila itu. Balaskanlah dendam kalian kalau mau, ucapnya David sambil membawa Ellie di pangkuannya. Sisanya, Encep, Dodi, dan Goni mulai berpencar menyisir satu persatu rumah di wilayah itu.
Enceplah yang masuk ke rumah yang tepat. Dia tentu saja curiga saat melihat ada pintu yang diganjal sebuah lemari. Dengan perlahan, Encep menggesernya. Joel di bawah sana dapat mendengarnya. Setelah berhasil menyingkirkan lemari, Encep mulai masuk dan melihat ke dalam ruangan tersebut. Joel tampak sudah tidak ada di tempat tidurnya. Encep menuruni tangga. Ia sepertinya punya firasat yang kuat kalau Joel berada di sini. Namun saat sedang mencari, Joel muncul dari belakangnya si Encep sambil menusuk lehernya dengan pisau. Membuat si Encep seketika meninggoy tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, Dodi juga sedang mencari. Ia mendengar suara gedebuk di sebuah halaman belakang salah satu rumah. Ketika ia mendekat ke sana, ia melihat Goni terkapar di tanah, pingsan. Dodi langsung menghampiri berniat menolong, namun Joel tiba-tiba datang sambil menghantamnya dengan popor senapan. Sementara itu, Ellie baru tersadar dari pingsannya dan ia mendapati dirinya terkurung di sebuah sel. David ada di sana. David menawarkan Ellie untuk bergabung bersama mereka, namun ia harus tahu dulu kalau Ellie mau bekerja sama. Karena David tahu Ellie ini sangat berbahaya, ia tahu Ellie akan langsung membunuhnya jika mengeluarkan Ellie dari sel. Setelah itu, David beranjak pergi untuk membiarkan Ellie sendiri dulu. Balik lagi pada Joel yang saat ini sedang menghajar dan menyiksa si Goni. Si Dodi juga tak bisa apa-apa karena dalam keadaan terikat. Awalnya Goni tidak mau bicara saat ditanya tentang keberadaan gadis kecil bernama Ellie. Tapi saat Joel mulai menusuk lututnya dengan pisau dan mengancam akan menghancurkan lututnya, Goni pun mulai bicara, mengatakan bahwa Ellie masih hidup dan dibawa oleh pemimpin mereka ke sebuah tempat. Goni pun menunjukkan di peta lokasi keberadaan pemukiman perlindungan mereka. Namun setelah itu Joel tetap membunuhnya. Dodi protes, temannya sudah berkata jujur tapi kenapa masih dibunuh? Dasar sialan kau, aku tak akan mengatakan apapun kepadamu, teriak Dodi. Namun Joel menjawab tidak apa-apa karena dia percaya kok sama Goni, ungkapnya Joel sambil mengambil sebuah tongkat besi dan langsung saja dia hantamkan ke kepala si Dodi. Edan, coba bermain-main dengan Mang Joel sama saja dengan membangunkan harimau yang tertidur. Go ask him, he'll tell you. I'm not. I swear we are. I swear. Jesus! No! I ain't telling you shit. You motherfucker. It's okay. No. I believe him. No. Ellie saat ini sedang berusaha mencari jalan keluar dari sel. Pada momen itu secara tidak sengaja Ellie melihat sesuatu di bawah kolong meja di luar selnya. Melihat itu, Ellie tampak benar-benar terkejut dan shock. Bersamaan dengan itu David kembali sambil membawakan Ellie makanan dan memasukkannya ke dalam sel. David heran Ellie lagi lihat apaan. Ternyata sesuatu yang dilihat Ellie adalah sebuah potongan telinga manusia di bawah meja. You're gonna chop me up into little pieces. I'd rather not. You're eating people, you sick fuck! Masih dengan ekspresi tenang, David dengan jujur mengiyakan hal itu. Waduh teman-teman, masih ingat nggak semalam si Koki masak daging rusa katanya? Padahal kan David dan James belum kembali membawa rusanya dan baru kembali sambil membawa rusa setelah masakannya matang dihidangkan. Ternyata yang mereka masak adalah daging human. Aduh parah sih. Namun David mengakui kalau hanya sedikit dari mereka yang tahu akan hal itu. Cuman orang-orang dalamnya aja kayak si James gitu. Aku bisa apa? Orang-orangku mengandalkanku. Mereka semua menggantungkan hidup mereka di tanganku. Aku terpaksa mengambil pilihan itu, bukan berarti kami jahat, ujarnya David membela diri.
Dan wah, sepertinya David mengirim 4 orang anak buahnya ke kota itu bukan untuk mengais makanan ya, tapi mereka memburu manusia kayaknya. Makanya pas Alec melihat Joel dan Ellie, Alec langsung menyerang Joel. Berakhir mati dia, salah si Alec sebenarnya kan? Parah sih guys. Ellie sempat berpikir tujuannya dibawa kemari adalah untuk dipencit. Namun David berkata bahwa ia hanya menginginkan seorang teman. David merasa iri dengan Joel karena Ellie sangat peduli dan setia kepada Joel. David juga menginginkan seorang teman yang setia seperti itu. David ingin Ellie untuk menjadi temannya. Dan mereka berdua di sini bisa memimpin orang-orang bersama. Selain itu, David juga menjanjikan jika misalnya Ellie mau berteman dengannya, ia akan memerintahkan orang-orangnya untuk berhenti mencari Joel dan membiarkan Joel hidup. Pada momen itu, David seperti berhasil membujuk Ellie. Bahkan tangan mereka saling bersentuhan. Akan tetapi itu hanyalah modus Ellie untuk mematahkan jarinya David. Sampai pria itu berteriak kesakitan. Ellie mencoba merebut kunci dari celananya David, tapi itu tidak berhasil. David yang marah lantas menghantamkan wajah Ellie ke besi sel beberapa kali sampai membuat hidung gadis itu berdarah. Dasar anak kurang ajar kau ya. Tunggu di sini, kau akan menyesali ini. Aku akan mencincangmu menjadi potongan-potongan kecil, ujarnya David dengan kesal. Pada saat yang sama, Joel berhasil sampai di wilayah pemukiman perlindungan David. Tapi tempat itu terlihat sangat sepi. Di luar sangat dingin dan ada badai salju, orang-orang mungkin memutuskan untuk berdiam diri di rumah rebahan sambil nonton TikTok. Tapi gak ada HP dan sinyal ya di dunia mereka mah. Aku lupa. Joel melihat ada jejak seretan di salju dengan noda darah. Jejak itu berakhir di sebuah bangunan yang terkunci gembok. Joel mendobrak masuk, lalu dengan hati-hati mengecek apa yang ada di dalamnya. Joel menemukan tasnya Ellie. Lalu ia juga menemukan mayat kuda miliknya. Dan yang paling mengejutkannya adalah Joel melihat ada 3 mayat manusia tanpa kepala yang tergantung di balut plastik. Salah satu dari mayat itu bagian tubuh sebelah kirinya sudah tidak ada. Kemungkinan sudah diambil untuk dimasak. Oh my god, Joel terkejut. Orang-orang ini kanibal batinnya. Dan jangan-jangan salah satu dari mayat tersebut adalah mayat Alec pemirsa. Soalnya kan di awal episode David tidak menguburkan mayat Alec, katanya tanah terlalu dingin untuk digali. Syah, itu mah cuman waduk ya. David menambahkan Alec sebagai bahan persediaan makanan mereka. Di sisi lain, David dan James kembali ke kurungan sel Ellie. Mereka berdua akan menyembelih Ellie. Gadis itu berontak dan sempat menggigit tangannya David. Namun tenaga anak kecil tentu saja akan kalah dengan tenaga 2 orang dewasa. Saat Ellie sudah dibaringkan di meja dan siap untuk dipencit, tiba-tiba Ellie berkata kalau dirinya sudah terinfeksi. Lihat saja kalau gak percaya, gulung lengan bajuku, ujar Ellie. David menancapkan pisau dagingnya di meja lalu mengecek tangannya Ellie. Benar saja ada bekas gigitan jombai. Keduanya sangat terkejut. Dan di saat mereka lengah, Ellie dengan cepat mengambil pisau daging itu lalu membacokkannya pada si James, membuatnya langsung meninggoy seketika. David benar-benar kesal. Ia mengambil pisau daging yang menancap di leher rekannya itu, kemudian bergegas mengejar Ellie. Ellie sendiri berusaha mencari jalan keluar, tapi semua pintu di bangunan itu terkunci. Dia lalu masuk ke ruangan dapur, mengambil satu buah kayu yang terbakar. Dan di saat David muncul, Ellie langsung melemparkannya pada David, tapi tidak kena guys. Kayu terbakar tersebut malah mengenai gorden jendela dan mulai membakarnya. Ellie yang gesit berhasil bersembunyi dan membuat David kesulitan untuk mencarinya. Ellie, keluarlah. Mari kita selesaikan ini baik-baik. Semua pintu sudah kukunci. Kuncinya ada padaku dan bangunan ini akan segera habis terbakar. Kita berdua tidak perlu mati. Dan aku tahu kau tidak terinfeksi. Gigitan itu terlihat sudah cukup lama. Apa yang kau lakukan untuk mencegahnya terjadi, Ellie? Atau justru kau yang spesial? Ayo keluarlah. Ellie diam-diam menemukan pisau pada salah satu laci di tempat itu. Gadis kecil itu dengan pintar berhasil mengendap-endap, lalu muncul dari belakang David. David refleks berbalik dan Ellie berhasil menusukkan pisau itu ke perutnya David. Namun David juga berhasil membantingnya.
Ellie melihat pisau dagingnya David terjatuh. Ia berusaha merangkak untuk mengambilnya, namun David menendang badannya Ellie dengan keras. Pria itu lalu mencekal Ellie dari atas, dan apa kalian tahu kenapa David sangat menginginkan Ellie? Itu adalah karena David ini menyukai Ellie dan ya dia seorang pedofilian laknat. Saat dia sedang mencoba untuk melecehkan Ellie, satu tangan Ellie berhasil meraih pisau daging yang tergeletak itu. Dan disabatlah langsung oleh Ellie si David ini. Dengan penuh kemarahan Ellie membacokkan pisau tersebut berkali-kali ke kepalanya David. Kamera tidak memperlihatkannya, tapi bisa kita duga kepalanya David pasti habis hancur tak berbentuk. Ellie berhasil keluar dari bangunan itu. Dari raut wajahnya Ellie tampak sangat shock. Joel ada di sana, ia baru berhasil menemukan Ellie. Dia lalu memeluk anak itu. Joel sangat mengkhawatirkannya. Ellie juga memeluk Joel erat. Ia sangat ketakutan dan terguncang. Joel lalu memberikan jaketnya untuk Ellie kenakan agar dia tidak kedinginan. It's okay, baby girl. The Last of Us bersambung, berlanjut ke episode 8. Maksud saya 9. Sampai jumpa lagi di episode 9. Happy day 埋少しでレストインピースまで行こうぜ。いつか見たい地獄のいいところ愛をばらまいて